Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabatnya ila yaumil qiyamah, dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat beliau dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas satu hal yang penting dalam hidup, yakni berbakti pada kedua orang tua dan guru. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita wajib berbakti kepada ibu bapak sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menghitungnya karena jasa mereka sangat besar tiada terkira. Betul? Ya, tentulah sangat betul. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati ibu dan bapak guru, karena beliaulah yang mengajarkan kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas muridnya tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Betul ya? Betul. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita ketika kita di sekolah ataupun di madrasah. Rasulullah bersabda,
Siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi waladun sholihun. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana cara memuliakan guru menurut kitab Ta'lim Muta'alim? Termasuk arti menghormati guru yaitu jangan berjalan sekali-kali berjalan di depan guru, duduk di tempatnya. Memulai mengajak bicara, jangan memulai mengajak bicara kecuali atas izin atau atas perkenan dari guru. Jangan berbicara macam-macam darinya dan menanyakan hal yang membosankannya. Cukuplah dengan sabar menanti di luar apabila kita menunggu hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, apa dalil tentang menghormati guru? Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita akan menemukan tingginya kedudukan para guru dan mulianya profesi mereka, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bagaimana wujud memuliakan guru? Adapun salah satu contoh cara menghargai guru adalah wajib memberi salam kepada mereka. Misalnya ucapan Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang. Bahkan ketika guru telah selesai mengajar, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Apabila bertemu di luar sekolah, kita harus mengucapkan salam Assalamualaikum. Rekan hadirat yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya sayangi, kita semua wajib berperilaku baik dan berbakti pada ibu sampai akhir hayat. Jangan sampai kita menjadi anaknya durhaka karena tidak mau menaati perkataan ibu atau menolak untuk membantu pekerjaan di rumah. Insya Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah juga akan memberikan limpahan nikmat dan juga rahmat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, tidak berbakti kepada kedua orang tua artinya tidak menjalankan perintah Allah. Padahal salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan demikian, seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Naudzubillah min dzalik. Dengan demikian, marilah kita berusaha terus untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk itu, teman-teman yang baik, mari kita hormati dan sayangi orang tua kita. Karena dengan kasih sayang mereka lah kita bisa memperoleh kehidupan sebaik saat ini. Jangan menggerutu, apalagi membentak mereka. Mintalah doa pada mereka karena doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang mustajab. Kemudian mohonkan ampunan untuk bapak ibu kita. Barangkali bapak ibu kita pernah berbuat salah. Jika disuruh membantu, jangan sekali-kali mengucapkan atau karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Jadi janganlah sekali-kali kita berkata ah atau dan jangan sekali-kali kita membentak orang tua kita, karena dibentak oleh anak itu sangat sakit hatinya. Kayak kita sebagai orang tua yang dibentak anak kita, kita merasa sakit hati kita. Demikian juga orang tua kita yang dibentak oleh anak, sangatlah sakit hatinya. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, guru-guru kita ibarat lentera terang di tengah kegelapan bagi kita semua, karena tanpa mereka yang membuka wawasan kita, banyak hal kita tidak akan tahu apa-apa. Guru-guru kita dengan sabar membimbing, mendidik, mengajari kita sehingga kita bisa mencapai impian kita. Rekan-rekan hadirat yang dirahmati Allah, manfaat berbakti kepada kedua orang tua dan guru antara lain yaitu: 1. Berbakti kepada orang tua dan guru akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Niscaya kalau Allah ridho kepada kita adalah pahalanya adalah surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dan guru akan menjadikan sumber doa yang kuat atas segala keinginan kita. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan guru akan membuat mereka senang dan mengikhlaskan segala jerih payahnya dalam membesarkan dan mendidik kita. Tentunya orang tua yang kita berbakti kepadanya, orang tua itu senang. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, ini ada sebuah cerita untuk memotivasi kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan guru kita. Begini ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang anak yang bernama Ali. Ali adalah seorang siswa yang cerdas dan rajin, dan ia selalu memberikan hormat kepada kedua orang tuanya dan gurunya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua dan guru. Suatu hari setelah pulang dari sekolah, Ali ditanya oleh ibunya. Ibunya bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana hari ini sekolahmu, Ali?" Ali menjawab juga dengan tersenyum, "Alhamdulillah, baik Ibu. Guru kami memberi tugas yang menarik hari ini." Ibu Ali berkata, "Itu bagus. Ingatlah selalu untuk mendengarkan guru dan hormat padanya." Ali menjawab, "Iya Ibu, guru kami selalu memberikan ilmu yang bermanfaat." Kemudian Ali pergi ke kamarnya untuk menyelesaikan tugasnya. Ia tahu bahwa dengan belajar dengan sungguh-sungguh ia bisa menghormati guru dan juga bisa membanggakan kedua orang tuanya. Di sekolah, Ali selalu mendengarkan dengan baik setiap perkataan gurunya. Nama gurunya adalah Ibu Aisyah. Ibu Aisyah berkata, "Jangan lupa anak-anak, ilmu yang kalian pelajari adalah harta yang sangat berharga." Ali berpikir, guru benar, ilmu adalah harta yang tak ternilai. Setelah pelajaran selesai, Ali mendekati Ibu Aisyah. Ali berkata dengan sopan, "Terima kasih Bu Aisyah atas pelajarannya hari ini."
Ibu Aisyah tersenyum sama Ali. Tetap rajin belajar, Ali. Pada suatu hari, Ali mendapat nilai tinggi dalam ujian. Ia tahu bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya dan juga dukungan kedua orang tuanya. Ali berkata, Ibu Aisyah, saya mendapat nilai A dalam ujian matematika. Ibu Ali berkata, selamat Ali, kami bangga padamu. Dan ibu guru Ibu Aisyah juga berkata, ibu bangga, selamat Ali, teruskan usahamu. Ali terus menghormati orang tuanya dan guru-gurunya setiap hari. Ia tahu bahwa hormat kepada mereka adalah tanda penghargaan atas ilmu dan bimbingan yang mereka berikan. Hal ini juga membuat orang tuanya dan guru-gurunya merasa senang dan bangga padanya. Rekan-rekan hadirat yang dirahmati Allah, dengan memperhatikan cerita tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa menghormati kedua orang tua dan guru nanti imbal baliknya kepada kita sendiri, yaitu kita bisa selamat, bisa sukses di dunia dan di akhirat, dan guru kita dan orang tua kita senang kepada kita, dan Allah pun ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, pahalanya adalah surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru kita, serta mendapatkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Rekan hadirat yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.